Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Langsindua Ritoman dengan NIM 190453. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KTI yang telah saya buat yang berjudul Rancang Bangun Alat Densitometer Berbasis Arduino. Latar belakang, hal mendasar unit pelayanan radiologi diantaranya mampu memberikan hasil gambaran pemeriksaan radiologi yang baik, sehingga dapat dihasilkan diagnosa penyakit pasien lebih tepat. Dapat mempengaruhi gambaran pemeriksaan, yaitu nilai densitas film setelah diproses. Nilai densitas yang bisa membentuk gambaran pada film dan bisa dilihat oleh mata biasa disebut dengan useful density. Nilai useful density berkisar antara 0,25 sampai dengan 2,5. Dikarenakan perbedaan penilaian menggunakan mata, maka perlu adanya alat pasti untuk menentukan nilai densitas film radiografi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat alat ukur densitas film radiografi atau densitometer. Dan yang kedua, bagaimana cara mengetahui hasil dari alat ukur densitometer melalui uji fungsi. Dan yang ketiga, selanjutnya tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah merancang alat densitometer berbasis Arduino dengan menggunakan sensor fotodioda. Dan yang kedua, mengetahui cara menganalisa hasil pengukuran dan uji fungsi dari alat densitometer. Batasan masalah. Yang pertama, untuk cara kerja dari alat ini, yaitu dengan memasukkan film radiografi pada satu titik. Dan yang kedua, tipe densitometer ini digunakan untuk mengukur cahaya yang direfleksikan. Densitas yaitu derajat kehitaman pada film. Hasil dari eksposi film setelah diproses menghasilkan efek penghitaman karena sesuai dengan sifat emulsi film yang akan menghitam apabila diekspos. Derajat kehitaman ini tergantung pada tingkat eksposi yang diterima, baik itu QV atau MA. Kehitaman terjadi karena adanya interaksi antara sinar X dan emulsi film. Emulsi film akan menghitam jika nilai MA signifikan. Densitas yang tinggi didapat pada area yang terpapar langsung oleh sinar X. Nilai densitas. Nilai densitas mulai dari yang transparan sekitar 0,2 sampai paling gelap 3,5 atau 4. Daerah abu-abu mempunyai densitas mendekati 1. Nilai paling bawah tidak bisa sampai 0 dikarenakan terdapat basic fog. Terdapat basic fog pada masing-masing film, di mana basic fog akan menyebabkan adanya densitas yang telah dibentuk meskipun film belum diekspos. Nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh sebuah film bisa sampai 4 jika film memiliki kehitaman yang sempurna. Namun biasanya film pada radiografi jarang yang densitasnya mencapai 4. Dan ini adalah blok diagram alat yang dibuat. Terdiri dari rangkaian charger, rangkaian baterai, kemudian sensor pekat cahaya, rangkaian buffer, microcontroller untuk pengolah data, display, indikator suara, dan tombol kontrol. Cara kerjanya, rangkaian charger digunakan untuk mengisi baterai pada saat baterai mulai habis atau baterai kurang dari tegangan input. Kemudian baterai digunakan sebagai sumber tegangan seluruh rangkaian yang membutuhkan. Pada saat saklar on-off pada posisi on, maka baterai akan menyuplai tegangan ke seluruh rangkaian. Pada saat film dibaca, sensor pekat cahaya itu fotodioda akan membaca kehitaman film dan akan menghasilkan tegangan sesuai dengan tingkat kehitaman.
Tegangan yang dihasilkan akan masuk ke rangkaian buffer sebagai penyangga. Vout sama dengan Vin dengan kuat arus diperbesar agar pembacaan pada microcontroller bisa lebih akurat. Kemudian tegangan akan diolah oleh HDC microcontroller, kemudian akan dikonversi ke dalam nilai densitas. Nilai densitas yang telah dikonversi akan ditampilkan ke display, dan indikator suara akan berbunyi. Tombol kontrol digunakan untuk tombol start untuk memulai pembacaan pada film, dan tombol kalibrasi digunakan untuk tombol kalibrasi dan pemilihan film yang akan dibaca. Rangkaian power supply. Rangkaian power supply bermula dari tegangan 220 VAC atau tegangan jala-jala yang kemudian diturunkan oleh trafo step down menjadi 12 VAC. Di sini ada satu fuse dengan 0,05 ampere yang digunakan sebagai pengaman pada saat rangkaian mengalami short circuit. Kemudian tegangan yang telah diturunkan 12 VAC akan masuk ke rangkaian dioda bridge. Dioda bridge di sini digunakan sebagai penyara tegangan untuk mengubah dari arus 12 VAC menjadi 12 VDC. Kapasitor C1 2200 mikrofarad digunakan sebagai filter tegangan untuk mengurangi ripple tegangan DC yang dihasilkan oleh rangkaian dioda bridge. Kemudian tegangan hasil dioda bridge ini akan masuk ke IC regulator LM317 untuk LM regulator adjustable, untuk di adjustable 9,1 VDC untuk mengisi baterai. Di sini terdapat satu dioda yang digunakan sebagai penyara agar tegangan tidak dapat balik dan baterai tidak akan berkurang pada saat tidak digunakan. Pada saat adanya pengisian baterai, maka di sini ada indikator pengisian baterai. Indikator pengisian baterai bekerja dengan prinsip membaca adanya tegangan pada saat pengisian baterai. Jika ada arus yang mengalir pada saat pengisian baterai, maka di R6 akan timbul tegangan sesuai dengan arus yang mengalir. Tegangan yang dihasilkan akan digunakan sebagai trigger di kaki basis. Jika ada tegangan di kaki basis, tegangan minimal 0,7 volt, maka kaki kolektor dan kaki emitter akan terhubung sehingga LED dapat menyala pada saat pengisian baterai berlangsung. Saklar digunakan untuk mematikan dan menghidupkan alat. Di sini terdapat rangkaian pembagi tegangan yang digunakan untuk membaca baterai untuk microcontroller. Untuk output baterainya sendiri adalah 8,4 jika penuh. Dan ini adalah rangkaian untuk sensor fotodioda. Untuk LED, sumber tegangannya adalah dari AMS 1117. Tegangan baterai masuk ke AMS 1117 untuk diturunkan menjadi 5 volt dan dihambat oleh resistor 2K. Kemudian tegangan yang cukup akan menghidupkan LED. Dan kemudian untuk sumber dari rangkaian fotodioda bersumber dari 5 volt Arduino. Ketika film diletakkan di antara LED dan fotodioda, maka fotodioda akan membaca adanya perbedaan intensitas cahaya yang masuk ke fotodioda. Fotodioda bekerja sebagai resistansi sesuai dengan tingkat kehitaman filmnya.
Resistansi akan berubah jika intensitas cahayanya berubah. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka akan semakin rendah tegangannya. Semakin rendah intensitas cahaya yang masuk ke fotodioda, maka tegangan yang keluar akan semakin tinggi. Tegangan yang keluar pada sensor fotodioda ini akan masuk ke rangkaian buffer yang digunakan sebagai penyangga atau buffer. Vout sama dengan Vin, maka penguatan sama dengan 1. Secara teori Vout-nya sama dengan Vin. Dan untuk arusnya adalah diperbesar untuk agar lebih stabil pada saat pembacaan oleh mikrokontrolernya. Ini adalah rangkaian buzzer. Rangkaian buzzer prinsipnya menggunakan transistor C945 sebagai driver. Pada saat Arduino memerintahkan buzzer untuk hidup, maka akan ada tegangan yang mengalir melewati resistor untuk dihambat oleh resistor ke kaki basis. Karena kaki basis hanya memerlukan tegangan 0,7 volt untuk bekerja. Jika ada tegangan 0,7 volt pada kaki basis, maka kaki kolektor dan kaki emitter dapat terhubung sehingga tegangan 5 volt dapat mengalir dari buzzer menuju ke ground, mendapatkan ground. Sehingga buzzer dapat hidup sesuai dengan perintah microcontroller. Dan ini adalah rangkaian display menggunakan LCD 20x4 dan modul A2C Serial Interface PCF8574T dengan keluaran pin out dan pin yaitu ground, VCC, SDA, dan SCL. SDA dihubungkan ke mikro ke port A.4, SCL ke port A.5, VCC mendapatkan tegangan dari Arduino 5 volt dan ground dihubungkan ke ground Arduino. Display digunakan untuk menampilkan nilai densitas yang dihasilkan, nilai ADC, persentase baterai, dan penunjang lainnya. Ini ada rangkaian microcontroller A4 SDA, A5 SCL, sensor baterai ke A1, fotodioda ke A0, push button kalibrasi ke D4, push button start D3, berhasil mendapatkan D8, mikro Arduino Uno mendapatkan Vin dari baterai sebesar 8,4 volt. Ini ada groundnya. Ini ada rangkaian keseluruhan. Masuk ke flowchart pada saat dihidupkan, mulai inisialisasi awal terdiri dari inisialisasi buzzer, sensor, dan port mikro. Terus akan tampil nama name judul, kemudian sistem ready. Kemudian user akan memilih untuk tekan kalibrasi atau tekan tombol start. Jika tekan kalibrasi sekali, maka jika ya, maka akan baca sensor melalui ADC 0. Jika tidak, akan sistem ready system. Jika tekan kalibrasi sekali lagi, maka untuk pemilihan pembacaan film 1, tekan kalibrasi sekali lagi. Jika ya, maka akan membaca film yang kedua. Tekan kalibrasi lagi, maka akan kembali ke ready system. Jika tidak, maka akan selesai. Jika tekan tombol start, jika ya, baca sensor melalui A.0. Konversi nilai densitometer dari ADC ke nilai densitas.
Nilai densitas yang telah dikonversi akan tampil di displaynya. Di LCD 20x4 dan buzzer akan berbunyi yang menandakan telah melakukan pengukuran. Dan jika tombol start ditekan sekali lagi, maka akan kembali lagi ke ready system. Jika tidak, maka sistem akan selesai. Hasil pengukuran TP1. Nama, output trafo step down, hasil pengukuran 12,08 PAC. Hasil pengukuran TP2, output AC regulator LM317. Hasil pengukuran 9,14 PDC. Hasil pengukuran TP3A, output baterai pada saat pengukuran 8,26 VDC. Hasil pengukuran TP3B, output rangkaian pembagi tegangan baterai. Hasil pengukuran 4,10 VDC. Hasil pengukuran TP5. TP5 merupakan keluaran dari output sensor fotodioda berdasarkan setiap step memiliki nilai densitas yang berbeda-beda dan menghasilkan nilai tegangan yang berbeda. Pada step 1, nilai densitas 0,29 menghasilkan tegangan 0,174 volt. Pada step 2, nilai densitas 0,33 menghasilkan nilai tegangan 0,177 volt. Step 3, nilai densitas 0,45 menghasilkan nilai tegangan 0,188 volt. Step 4, dengan nilai densitas 0,6 menghasilkan tegangan 0,207 volt. Pada step 5, dengan nilai densitas 0,76, hasil pengukurannya 0,245 volt. Dan step 6, nilai densitas 1,01, hasil pengukurannya 1,8 volt. Step 7 dengan nilai densitas 1,25 menghasilkan tegangan 3,25 volt. Pada step 8, pada nilai densitas 1,52 menghasilkan nilai tegangan 4,12 volt. Step 9 dengan nilai densitas 1,69 menghasilkan pengukuran 4,46 volt. Pada step 10 dengan nilai densitas 1,89 menghasilkan nilai tegangan 4,69 volt. Pada step 11 dengan nilai densitas 2,03 menghasilkan tegangan 4,77 volt. Hasil perbandingan alat. Perbandingan alat di sini dibandingkan dengan alat densitometer merek Eamet model Densoquick 2. Pada nilai densitas 0,29, densitometer yang dibuat menghasilkan pengukuran 0,29, 0,29 dan 0,29. Pada nilai densitas 0,33 menghasilkan nilai densitas yang diukur pada alat yang dibuat 0,33, 0,33, 0,33. Pada nilai densitas 0,45, nilai densitas yang terukur pada alat yang dibuat 0,45, 0,45, 0,45. Pada nilai densitas 0,60, nilai densitas yang terukur pada alat yang dibuat 0,61, 0,61, dan 0,60. Pada nilai densitas 0,76, nilai densitas yang terukur pada alat yang dibuat 0,78, 0,76, 0,78. Pada nilai densitas 1,01, nilai densitas yang terukur pada alat yang dibuat 1,02, 1,01, dan 1,02. Pada nilai densitas 1,25, nilai densitas yang terukur pada alat yang dibuat 1,25, 1,27, dan 1,26. Pada nilai densitas 1,52, nilai densitas yang terukur pada alat yang dibuat 1,52, 1,52, dan 1,5.
dan 1,52. Nilai densitas 1,69 pada alat yang dibuat menghasilkan nilai densitas 1,69, 1,68, 1,69. Pada nilai densitas 1,89 pada alat yang dibuat menghasilkan nilai densitas 1,89, 1,89, 1,89. Pada nilai densitas 2,03 pada alat yang dibuat menghasilkan nilai densitas 2,03, 2,05, dan 2,05. Analisa TP1 merupakan tegangan keluaran dari transformator step down. Secara teori, tegangan keluaran transformator adalah 12 VAC. Dan hasil pengukuran menggunakan multimeter, tegangan transformator adalah 12,08 VAC. Berdasarkan perhitungan menghasilkan persentase kesalahan 0,67%. Nilai pengukuran masih dalam batas toleransi. Analisa TP2 merupakan keluaran dari IC regulator M317. Secara teori, R5 mempunyai resistansi sebesar 2951,6 ohm dan menghasilkan output sebesar 9,1 VDC. Nah, seperti ini rumusnya. R4 dikali V out per V referensi dikurangi 1 akan menghasilkan 470 ohm dikali 6,28. R5 menghasilkan 2951,6 ohm dan hasil dari perhitungan ini dimasukkan ke dalam rumus keluaran output LM317, yaitu V out sama dengan tegangan referensi dikali 1 plus R5 per R4 menghasilkan 1,25 dikali 7,38 menghasilkan 9,1 volt. Berdasarkan perhitungan, persentase kesalahan menghasilkan 0,43%. Output masih dalam batas toleransi. Analisa TP3A dan TP3B merupakan output dari tegangan baterai yang digunakan dan output pada rangkaian pembagi tegangan dalam rangkaian power supply. Tegangan baterai yang terukur adalah 8,26 volt dan rangkaian pembagi tegangan 4,10 volt. Berdasarkan pengukuran, membuktikan rangkaian pembagi tegangan bekerja dengan baik dan masih dalam batas toleransi. Untuk persentase kesalahannya, secara teori, masukkan ke dalam rumus pembagi tegangan. V out sama dengan R9 dibagi R8 plus R9 kali V in. R9-nya 10 kilo ohm, R8 10 kilo ohm, R9 10 kilo ohm dikali V in-nya 8,26 volt pada saat pengukuran. Yang akan menghasilkan V out-nya 4,13 volt. Ini adalah secara teori. Secara teori seharusnya menghasilkan 4,13 volt. Dan yang terukur 4,10 volt. 4,13 volt dikurangi 4,10 volt dibagi 4,13 volt dikali 100%. Menghasilkan 0,72%. Analisa TP4 merupakan output dari buzzer yang digunakan sebagai indikator suara. Pada saat kondisi high, tegangan buzzer 4,26 volt. Dan pada saat kondisi low, tegangan buzzer 0,013 volt. Dilihat dari datasheet, buzzer berada dalam batas minimal dan maksimal antara 0 volt saat kondisi low dan 8 volt pada saat kondisi high. Hal ini menandakan bahwa input buzzer berada dalam ambang batas toleransi. Analisa TP5 merupakan output dari sensor fotodioda yang terukur pada setiap step film untuk membuktikan adanya perbedaan tegangan pada setiap step. Dari hasil pengukuran terlihat adanya perbedaan tegangan dari step 1 ke step 11. Semakin tinggi step atau densitas, maka tegangan output akan semakin bertambah atau semakin besar. Analisa perbandingan alat. Perbandingan dilakukan dengan densitometer pH-met
model Denso-Quick 2 sebanyak 3 kali pengukuran dan di rata-rata menghasilkan nilai sebagai berikut. Pada step 1, nilai densitas 0,29, nilai rata-rata alat yang dibuat 0,29, persentase kesalahan 0%, dan persentase akurasi 100%. Pada nilai densitas 0,33, rata-rata pengukuran alat yang dibuat 0,33, persentase kesalahan 0%, persentase akurasi 100%. Nilai densitas 0,45, rata-rata pengukuran alat yang dibuat 0,45, persentase kesalahan 0%, terus persentase akurasi yang 100%. Pada nilai densitas 0,6, rata-rata pengukuran alat yang dibuat 0,607, persentase kesalahan 1,17%, persentase akurasi 98,83%. Pada saat nilai densitas 0,76, rata-rata pengukuran alat yang dibuat 0,773, persentase kesalahan 1,71%, persentase akurasi 98,29%. Pada saat nilai densitas 1,01, rata-rata pengukuran alat yang dibuat 1,016, persentase kesalahan 0,59%, persentase akurasi 99,41%. Pada nilai densitas 1,25, rata-rata pengukuran alat yang dibuat 1,26, persentase kesalahan 0,8%, persentase akurasi 99,2%, nilai densitas 1,5, rata-rata pengukuran 1,52, persentase kesalahan 0%, persentase akurasi 100%. Nilai densitas 1,69, rata-rata pengukuran alat yang dibuat 1,687, persentase kesalahan 0,177%, persentase akurasi 99,82%. Untuk nilai densitas 1,819, rata-rata pengukuran alat yang dibuat 1,89, persentase kesalahan 0%, persentase akurasi 100%. Pada nilai densitas 2,03, rata-rata pengukuran alat yang dibuat 2,043, persentase kesalahannya 0,64, untuk persentase akurasi 99,36%. Rata-rata akurasi alat dapat dihitung dengan menjumlahkan semua persentase akurasi dan dibagi 11 kali percobaan dan menghasilkan akurasi alat 99,62%. Kesimpulan, alat densitometer berbasis Arduino dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Yang kedua, alat densitometer yang telah dibuat mengalami perbedaan pembacaan densitas dengan densitometer pH Denso-Quick 2 pada step ke-4, 5, 6, 7, 9, dan 11. Perbedaan pembacaan yang telah diukur masih dalam batas toleransi. Pembacaan pada step 1, 2, 3, 8, dan 10 tidak mengalami perbedaan pembacaan dengan densitometer pH Denso-Quick 2. Persentase keakurasian alat densitometer yang telah dibuat yaitu 99,6%. Untuk saran yang pertama, lebih menutup celah antara sensor fotodioda dan LED agar pembacaan tidak terganggu oleh cahaya dari luar. Dan yang kedua, penambahan output indikator suara sesuai dengan densitas yang tampil pada layar. Dan yang ketiga, tombol kontrol dapat diganti dengan LCD touchscreen agar lebih modern dan mudah digunakan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk menghidupkan alat, tekan tombol saklar ke posisi on. Maka akan inisialisasi awal. Setelah sistem ready, siapkan film dan tempatkan film pada titik yang akan diuji. Contohnya ini untuk film yang 60 kV, tekan tombol kalibrasi yang berada di sebelah kiri sekali, maka akan pada posisi kalibrasi, tekan untuk yang kedua kali untuk membaca pada film 60 kV. Jika sudah, tempatkan posisi fotodioda didekatkan ke LED. Jika sudah, tekan tombol start untuk memulai pembacaan densitas film. Nah, maka akan muncul densitas filmnya. Nilai densitas yang terukur adalah 0,29 dan sesuai dengan perbandingan alatnya. Untuk pengujian kedua pada tingkat densitas tengah, untuk ke sistem ready, tekan tombol start sekali, maka sistem akan kembali ready. Dan tekan tombol kalibrasi dua kali untuk pembacaan film 60 kV. Tempatkan fotodioda di antara LED dan fotodioda dan tekan tombol start. Dan densitas yang terukur adalah 0,78. Dan untuk mengukur densitas paling tinggi, tekan tombol start sekali, sistem akan ready. Tekan tombol kalibrasi dua kali dan tekan tombol start, dan akan terukur nilai densitasnya 2,01. Untuk pembacaan film 80 kV, caranya sama seperti tadi. Tekan tombol start untuk kembali ke sistem ready dan tekan tombol kalibrasi 1, 2, ketiga kali. Tempatkan sensor dekat dengan LED, lalu tekan tombol start. Dan densitas yang terukur adalah 1,14 seperti ini. Dan kedua diukur di densitas tengah, tekan tombol start, tekan tombol kalibrasi, tekan tombol kalibrasi lagi dua kali dan ketiga kali, lalu tekan tombol start. Densitas yang terukur adalah 1,77. Untuk menghitung tingkat densitas paling tinggi pada film 80 kV, tekan tombol start untuk sistem ready, tekan tombol kalibrasi satu kali, tekan tombol kalibrasi dua kali, ketiga kali untuk membaca film 80 kV nya, dan tekan tombol start untuk memulai. Maka densitas yang terukur adalah 2,23. Sekian, terima kasih untuk mematikannya. Matikan saklar on off nya ke posisi off.